Di mana ada tambang, di situ ada penderitaan warga. Dan di mana pula ada tambang, di situ akan ada kerusakan lingkungan. Tidak bisa berdampingan. Halo, saya Munanis Rina Zizah, mahasiswa semester 2, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Organisasi Nirlaba Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM mencatat terdapat 45 kasus konflik tambang di Indonesia sepanjang tahun 2020 atau meningkat 4 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Nah, salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah kasus Pulau Sangihe. Sebenarnya ada apa sih dengan Pulau Sangihe ini? Pulau Sangihe adalah pulau kecil yang terletak di bagian utara Sulawesi dan Bowone adalah sebuah desa yang terletak di bagian tenggara Pulau Sangihe di Kecamatan Tabukan, Selatan Tengah. Walaupun berukuran kecil, desa ini kaya akan anugerah hayati dan mereka hidup dalam harmoni. Sampai pada tahun 2021 silam, keadaan desa Bowone menjadi nestapa. Masyarakat Bowone terancam kehilangan tanah dan juga mata pencaharian mereka. Pulau yang menjadi beranda depan Indonesia di bagian utara dikejutkan dengan keluarnya izin produksi pertambangan dari Kementerian ESDM pada 29 Januari 2021. Kementerian ESDM menetapkan desa Bowone sebagai lahan pertambangan emas. Perusahaan tambang tersebut bernama PT TMS atau Tambang Mas Sangihe. PT TMS mengantongi kontrak karya pertambangan emas di bagian selatan Pulau Sangihe seluas 42.000 hektar selama 33 tahun lamanya. Selanjutnya, masyarakat Sangihe yang hidup dari hasil kelimpahan laut dan juga hutan, tentu saja mereka protes keras. Protes pertama kali dilakukan pada Januari 2021 ketika pertama kali kabar izin perusahaan keluar, dan kemudian koalisi Save Sangihe Island membuat petisi online. Kemudian protes yang kedua kalinya dilakukan pada 10 Desember 2021. Ratusan masyarakat Pulau Sangihe melakukan unjuk rasa ke kantor gubernur Sulawesi Utara. Mereka menuntut pencabutan izin lingkungan perusahaan, tetapi sayang sekali aksi masyarakat Sangihe itu tidak ditemui oleh sang gubernur. Nah, mengapa masyarakat Pulau Sangihe ini sampai sebegitunya protes? Tentu saja karena banyak sekali dampak buruk yang akan ditimbulkan. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan yang sangat serius, termasuk mereka juga akan menjarah kawasan lindung yang memiliki potensi longsor yang sangat tinggi, mengancam habitat hewan endemik yang terdapat di Pulau Sangihe, dan juga tentunya sedimentasi yang akan mengancam ekosistem laut. Batu karang yang mati juga akan menyebabkan abrasi, di mana itu juga akan mengancam masyarakat di Pulau Sangihe yang 80%-nya itu terdapat di wilayah pesisir. Yang kedua yaitu mengancam sumber kehidupan tradisional di Pulau Sangihe. Dan yang terakhir yaitu pemusatan kekuasaan hanya pada pemerintah pusat, mengakibatkan masyarakat nantinya akan kehilangan lahan dan juga hak tanahnya sendiri. PT TMS berencana membeli lahan mereka hanya sejumlah 10.000 saja per meter kubik, di mana harga yang rendah bukan hanya akan merugikan secara aspek ekonomi mereka saja, tetapi juga mengurangi kewenangan daerah dalam melindungi kepentingan lokalnya. Maka dari itu, akan sangat baik bila PT TMS lebih selektif untuk pemilihan daerah pertambangannya dengan menetapkan zona konservasi yang ketat untuk kawasan hutan lindung dan juga ekosistem laut, mengidentifikasi dan memastikan bahwa habitat hewan endemik dan juga area dengan kemiringan curam yang rentan longsor terlindungi dan tidak diganggu oleh kegiatan pertambangan sama sekali. Yang kedua yaitu PT TMS dan juga pemerintah hendaknya memastikan dan juga menetapkan tapal batas antara wilayah pertambangan dan juga wilayah permukiman existing yang mana ini tidak boleh dijarah sama sekali. Karena jika hal ini dilakukan, itu akan dapat mengurangi konflik yang telah ada dan juga mengurangi dampak negatif pada kondisi sosial masyarakatnya pula. Kalaupun nantinya hal-hal yang sudah disebutkan tadi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka setidaknya pemerintah dan PT TMS tetap harus memastikan bahwa mereka akan mendapat kompensasi yang sepadan jika harus relokasi atau terkena dampak dari daerah pertambangan. Dan yang kedua yaitu pemerintah dan PT TMS juga harus untuk melakukan program rehabilitasi dan restorasi lingkungan yang telah terkena dampak pertambangan. Dengan begitu,
Diharapkan konflik ini akan sedikit diredakan dan juga masyarakat Sangihe tetap bisa berjalan dan melakukan aktivitas dengan harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Sekian pembahasan kita hari ini. Bye, kapan-kapan lagi.